Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan pada sore hari ini kita bisa bertemu dengan 634. Harusnya ini 1600-an Mbak ya yang Ya, diterima 1603. 1603 yang dinyatakan diterima lulus seleksi tahap pertama, yaitu seleksi administrasi CV dan kemudian lulus mengikuti seleksi SI. Nah, pada kesempatan siang sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan seleksi tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Namun pada kesempatan hari ini kita akan bahas dulu simulasi mengajar yang akan dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 21 Januari 2021. Baik Bapak Ibu, izin Mbak Walma saya presentasi ya. Saya akan jelasin sedikit dengan ini. Nanti kalau apabila ada yang ingin bertanya, kita harapkan Bapak Ibu langsung bisa nanti menyampaikan di Q&A. Ya, di Q&A atau chat. Baik, ini presentasi saya sudah terlihat, Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, jadi pada agenda kita sosialisasi kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus pada angkatan atau tahap pertama, angkatan kedua tahap pertama, kita akan melihat di sini adalah agenda kita adalah kandidat unggah RPP. Mudah-mudahan semua sudah mengunggah RPP. Kalau ada yang masih belum, mudah-mudahan setelah sosialisasi ini segera unggah RPP. Terus kemudian saat ini Bapak Ibu juga sudah diberikan jadwal untuk mengikuti simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu sudah di set jadwalnya untuk mengikuti simulasi mengajar, sehingga Bapak Ibu wajib melakukan persetujuan jadwal tersebut. Nah, ya, langkah pertama kita akan jelasin tentang bagaimana kandidat melakukan simulasi mengajar khusus untuk unggah RPP. Ya, jadi secara umum Bapak Ibu nanti login langsung ke situs guru penggerak, yaitu sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id guru penggerak. Pada saat Bapak Ibu dulu kemarin daftar, setelah dari situ langkah unggah RPP-nya itu seperti berikut. Jadi sama, Bapak Ibu login dulu ke dalam SIM PKB menggunakan surel pribadi atau nomor UKG atau surel akun SIM PKB-nya yang 2015 atau 80 sekian guruku.id. Ini adalah akun SIM PKB, kemudian ada passwordnya, kata sandinya, terus kemudian Bapak Ibu klik masuk. Nah, setelah login, di situ ada tampilan untuk melakukan simulasi mengajar khusus untuk Bapak Ibu pengajar praktik. Itu ada seleksi simulasi mengajar di sini tanggal 11 sampai 2 Februari. Ini untuk calon guru penggerak ya. Kalau untuk yang pengajar praktik kita itu 10 hari. Terus kemudian setelah muncul tab ini aktif, itu Bapak Ibu langsung klik detail jadwal. Klik detail jadwal. Nah, setelah klik jadwal, di sini ada 3 langkah yang harus dikonfirm. Kita lihat di seleksi simulasi mengajar. Kita lihat di seleksi simulasi mengajar, di situ ada buat RPP sesuai instruksi. Kemudian ada unggah RPP. Ada unggah RPP. Ya, jadi ada unggah RPP. Ada unggah RPP, terus kemudian setelah unggah RPP, itu konfirmasi waktu pelaksanaan atau konfirmasi jadwal. Kemudian sesuai waktu yang telah dikonfirmasi, ikut seleksi simulasi mengajar. Jadi ini ada waktu buat RPP.
Bapak Ibu kemarin yang pengajar praktik, kita sudah minta untuk membuatkan RPP atau unggah RPP, itu mulai tanggal 5 sampai dengan besok. Kita masih buka kesempatan sampai dengan besok, Bapak Ibu unggah RPP. Terus kemudian, setelah itu ada konfirmasi RPP dan konfirmasi jadwal. Setelah diklik pertama buat RPP, itu langsung diarahkan ke guru berbagi. Jadi Bapak Ibu pengajar praktik yang dinyatakan lulus saat ini unggah RPP, itu langsung otomatis RPP Bapak Ibu itu diberikan ke guru berbagi, di mana Bapak Ibu dianggap sebagai kontributor. Nanti kalau ditanya, Bapak Ibu pernah memberikan kontribusi apa? Saya pernah memberikan RPP di guru berbagi. Ini ada email, kemudian ini ada kata sandi, kemudian klik masuk. Nah, surel kata sandi ini sama dengan yang Bapak Ibu gunakan pada saat login tadi di SIM PKB. Ya, karena kita sudah integrasi antara dua aplikasi yang berbeda, kita integrasi. Klik masuk. Nah, di sini ada portal beranda SIM dan RPP saya. Nah, Bapak Ibu klik di RPP saya untuk lihat lebih jelas. Terus kemudian ada syarat di mana diminta untuk menambahkan nomor telepon, nomor seluler Bapak Ibu. Ini ditambahkan. Setelah itu baru nanti akan muncul kotak tambah RPP. Nah, kotak tambah RPP ini ditambahkan di sini, Bapak Ibu melakukan tambah RPP. Nah, terus kemudian di sini keterangan bahwa kita tidak boleh melakukan plagiarisme. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian, ini tidak boleh. Jadi RPP yang Bapak Ibu unggah benar-benar RPP yang betul-betul Bapak Ibu akan pakai untuk simulasi mengajar. Ya. Tidak menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini hati-hati Bapak Ibu, jadi saya menyetujui, kemudian saya paham dan setuju. Ya. Nah, nanti pada saat langkah RPP pada guru berbagi, klik ikon kamera untuk mengunggah gambar, ilustrasi terkait RPP, ya maksimum 1 MB. Jadi mungkin RPP Bapak Ibu itu perlu ada gambar, contoh gambar logo sekolah atau logo atau gambar apa yang mengkaitkan dengan RPP tersebut. Ya, besar filenya maksimum 1 MB. Isikan judul RPP pada form yang tersedia maksimum 50 karakter. Pilih jenis RPP. Isikan deskripsi RPP 200 sampai 500 karakter. Klik dan pilih jenjang, tingkat atau kelas dan mata pelajaran sesuai RPP Anda. Masukkan tag dan klik lampiran berkas melampirkan RPP. Ya. Klik centang kalimat persetujuan dan simpan. Ini langkah ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk di guru berbagi dan membuat RPP-nya. Jadi selain menyiapkan dokumen RPP dalam bentuk PDF yang sudah akan diunggah, Bapak Ibu juga diminta untuk mengisi beberapa informasi tambahan yang dibutuhkan di sini. Nah, setelah selesai, setelah diisi, ini grafik pembelajaran siswanya. Contoh, ini statusnya sudah terbit. Ini menunjukkan bahwa RPP Bapak Ibu ini sudah terbit, ya, sudah disetujui, sudah muncul, sehingga sudah bisa dipakai untuk diakses di guru penggerak. Bagaimana caranya? Ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan unggah RPP di guru berbagi, setelah diunggah di guru berbagi tadi, ini mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nah, ini Bapak Ibu dari
Di sini diklik. Kalau sudah, ini buat RPP tadi. Kalau sudah punya, jadi kan tadi sudah dibuat RPP di Guru Berbagi. Sekarang kita masuk ke sudah punya RPP. Nah, apabila Bapak Ibu guru sudah punya RPP, itu klik, ya. Nanti klik, kemudian konfirmasi RPP. Ya, pilih RPP yang sudah Anda buat. Otomatis apa yang Bapak Ibu buat di Guru Berbagi tadi muncul di sini. Akan muncul, itu adalah RPP-nya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini muncul konfirmasi RPP, klik konfirmasi, sudah tersimpan. Berarti dengan demikian langkah berikutnya untuk yang RPP Bapak Ibu sudah diunggah. Terkait teknis RPP itu di dalam surat edaran kemarin sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu, surat edaran terkait dengan RPP itu sudah dikirimkan di sana, sehingga seluruh peserta sudah bisa membaca bagaimana cara menyiapkan RPP. Lanjut. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu menerima jadwal. Jadi sebelum Bapak Ibu menerima jadwal, kita sudah meminta asesor itu untuk ngeset jadwal untuk melakukan penilaian simulasi mengajar. Jadi asesor sudah melakukan set untuk simulasi mengajar kepada Bapak Ibu. Ya, jadi asesor mengeset jadwal itu setiap hari itu ada 9 slot waktu yang disiapkan oleh kami mulai dari pagi sampai dengan malam yang dipilih oleh para asesor untuk melakukan proses simulasi mengajar. Simulasi mengajar itu waktunya hanya 30 menit yang dijadwalkan. Bapak Ibu akan presentasi selama 10 menit, 8 sampai 10 menit. Sisanya akan digunakan untuk integrasi nilai dan persiapan. Dan seluruh proses simulasi mengajar akan dilakukan secara daring dan direkam. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini. Nah, di sini kandidat menerima simulasi mengajar. Bapak Ibu saat ini kalau Bapak Ibu login ke sistem, itu Bapak Ibu sudah bisa melihat jadwal yang diberikan atau yang ditawarkan oleh sistem kepada Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu diberikan waktu Selasa 12 Januari, slot atau sesinya 11.30, 12.00. Itu berarti jam 11.30, jam 12.00. 15 menit sebelum 11.30 kalau bisa Bapak Ibu sudah standby. Ya. Pak, bagaimana saya bisa tahu nanti URL saya untuk Google Meeting-nya nanti akan ada di sistem. Semua sesi waktu kita set dalam waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur menyesuaikan semua. Ya, jadi menyesuaikan waktunya sesuai dengan yang sudah disiapkan. Kemudian di situ ada konfirmasi jadwal. Nah, Bapak Ibu melakukan konfirmasi jadwal bahwa Bapak Ibu itu sudah tahu bahwa saya akan ujian di tanggal itu. Ya. Terus nanti pasti pada pertanyaan, waduh Pak, saya di tanggal ini ada kendala, ada gini ya. Nanti itu sebentar kita bicarakan. Tetapi yang penting Bapak Ibu set dulu jadwal ini bahwa Bapak Ibu setuju. Ya, nanti apabila ada perubahan itu nanti bisa dibicarakan bersama asesor dan juga pemantau yang mendampingi Bapak Ibu. Tetapi hal ini diutamakan jadwal yang sudah diset dulu. Ya, kalau semua minta ubah jadwal, nanti semua minta ubah jadwal. Semua maunya sesuai dengan keinginan. Tetapi kita mempertimbangkan ini ada 4 pihak yang terkait. Asesor A, asesor B, peserta, dan pemantau. Ada 4 yang akan ikut memantau dalam kegiatan tersebut. Sehingga Bapak Ibu semua tidak bisa seenaknya, wah Pak saya nggak bisa kayak gini, begini, dan seterusnya. Kita berusaha untuk patuh pada aturan seleksi dulu. Nanti apabila terjadi kendala-kendala yang memang mati lampu, ada hujan badai, petir, listrik mati, internet mati, ya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, terpaksa kita harus reschedule.
Ya. Tetapi kan kejadian itu kita belum tahu tanggal 12 Januari apakah seperti itu. Makanya kita setujui dulu jadwalnya, Bapak Ibu ya. Setelah setuju, dengan ini dengan mencentang atau klik tombol di samping kiri konfirmasi jadwal, maka saya mengetahui dan akan menghadiri seleksi simulasi mengajar pada jadwal yang ditentukan. Bapak Ibu yang sudah setujui, kemudian pada saat hari H tidak muncul, ya sudah dianggap tidak mengikuti atau gugur. Tapi kalau Bapak berikan kabar, mungkin ada kabar duka, atau kabar yang mungkin tidak bisa, ada halangan lampu mati dan seterusnya, itu disampaikan secepatnya kepada tim pemantau untuk biar bisa disampaikan ke asesornya. Kita konfirmasi jadwal. Sudah konfirmasi jadwal. Nah, Bapak Ibu tanggal 11 sampai tanggal 21 nanti, Bapak Ibu akan mulai ujian simulasi mengajar. Bagaimana caranya? Ini. Jadi pada saat di sini, di pojok kiri ini seleksi simulasi mengajar, itu Bapak Ibu nanti di situ ada detail simulasi mengajar, detail jadwal Anda, klik di situ. Terus kemudian detail jadwal simulasi mengajar, ini waktu 9 hari 12 jam lagi. Jadi kami punya counting mundur kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan bahwa Bapak Ibu peserta calon pengajar praktik ada 9 hari 12 jam lagi. Bapak Ibu harus ikut simulasi mengajar. Untuk itu simulasi mengajarnya itu di-set di sini. Ya, jadi ini disampaikan untuk Pak Ibu Dr. Sarwani SPD, buka tautan di bawah ini, Anda diarahkan untuk menuju tab baru Google Meet untuk segera bergabung dengan tim penilai dan mulai sesi simulasi mengajar. Nah, ini sebentar sebelum muncul tadi. Ini Bapak Ibu sudah klik di sini. Begitu klik simulasi mengajar, itu otomatis nanti ada tulisan ask to join. Ya tanya untuk bergabung ya, kira-kira gitu. Kemudian menunggu approve. Ya, jadi room untuk Google Meet-nya ini nanti disiapkan sudah sama kami. Nanti begitu Bapak Ibu asesor satunya atau asesor duanya sudah join, Bapak Ibu bisa disetujui nanti bergabung. Nah, Anda akan dibukakan bukan browser, membuat Google Meet ya. Pastikan headphone atau speaker dan webcam berfungsi dengan baik. Nih, pastikan seperti itu. Kemudian silakan ask to join. Ini untuk meminta izin, saya ingin izin bergabung ke dalam meeting ini. Nanti ketika disetujui, ya Bapak Ibu nanti sudah muncul di situ. Nah, di sini nanti ada meeting detail, ada Anda, ada tim penilai atau asesor 1, ada asesor 2, nanti ada tim pemantau yang ikut. Nah, di situ baru Bapak Ibu mulai nanti memperkenalkan diri, nanti direkam. Bapak Ibu mulai ketika sudah kumpul tiga-tiganya, nanti asesor B akan merekam pertemuan tersebut. Merekam. Jadi Bapak Ibu nanti direkam, terus Bapak Ibu diminta untuk mempersiapkan proses simulasi mengajar. Terus kemudian Bapak Ibu mulai melakukan simulasi mengajar sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, ini gambarannya seperti itu. Jadi kira-kira handphonenya itu atau laptopnya ditaruh di depan, di meja, terus kemudian Bapak Ibu bisa berdiri, bisa duduk untuk menampilkan proses simulasi mengajar yang Bapak Ibu bikinkan. Oke, kemudian ini kalau sudah selesai, detail jadwalnya bisa di-close ya. Ini tips ujian yang disampaikan. Pastikan Anda bersiap ya 30 menit sebelum sesi dimulai. Ya. Total waktu yang dibutuhkan untuk sesi adalah 30 menit. Ya, tapi jangan sampai terlambat. Pastikan koneksi jaringan Anda stabil dan membadai.
Pastikan perangkat laptop terhubung ke sumber listrik dan memiliki baterai penuh. Ya, pastikan Anda dalam keadaan aktif login akun Gmail. Ya, karena kita menggunakan untuk meetingnya itu menggunakan Google Meet, makanya kita berharap Bapak Ibu semua peserta aktif login di akun Gmail. Bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla, ya, bisa pakai Safari, itu bebas ya. Kemudian pada perambahan browser Anda dapat mengakses layanan Google Meet. Jika memang akhirnya terpaksa banget laptop Bapak Ibu ternyata mati lampu contoh, tetapi kalau pakai handphone masih bisa, Anda menggunakan gawai smartphone, pastikan telah terpasang aplikasi Google Meet. Jadi Bapak Ibu masuk ke Google Play, terus cari Google Meet, unduh, kemudian install, kemudian masukkan dan aktifkan menggunakan akun Gmail Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ini contoh, kami berikan contoh ya. Pemasangan aplikasi Google Meet pada perangkat gawai atau contoh instalasi pada HP berbasis sistem operasi Android. Ini contoh, jadi ke Play Store, di Play Store ini ada gambar segitiga kayak gini, Bapak Ibu cari Google Meet, setelah ketemu Google Meet-nya, terus kemudian yang kedua install, ya. Setelah install, di layar nanti muncul seperti ini, ada gambar Google Meet seperti ini. Nah, pastikan Google Meet, pastikan headphone speaker web dapat perangkat berfungsi dengan baik. Silakan tombol Ask to Join dan tunggu tim penilai untuk memberi izin akses. Ya, sebagai informasi, diarahkan pada aplikasi Google Meet yang telah terpasang ketika Anda klik tautan Google Meet tersebut. Proses simulasi dimulai dan ikuti arahan tim penilai. Ini di sini kalau kameranya mau dihidupin, itu diklik di gambar kamera. Kalau mikrofonnya mau dimatikan, klik gambar mikrofon. Ya, ini untuk Bapak Ibu bergabung di grup. Terus bagaimana kalau nanti mau keluar, setelah 10 menit presentasi, kemudian sama asesor diminta untuk Bapak Ibu keluar, karena akan ada penilaian, itu Bapak Ibu bisa klik seperti kalau kita telepon, itu kita klik tombol telepon yang berwarna merah. Itu untuk leave meeting. Nah, di panduan, ini di panduan kami sudah siapin, Bapak Ibu bisa nanti kita kasihkan linknya. Ini untuk Bapak Ibu bisa melihat bagaimana melakukan simulasi mengajar. Ini sudah kami siapin untuk bantuan yang dibutuhkan pada Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira penjelasan kami untuk sore hari ini demikian. Apabila ada pertanyaan dan seterusnya kami kembalikan ke moderator Mbak Walma untuk mengatur proses tanya jawab ini. Karena setelah ini akan kami berikan sebuah contoh untuk demo, tapi kita dengarkan dulu tanya jawab yang ada dari peserta. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Nasir atas Sama-sama. Semoga Bapak Ibu yang menjadi calon pengajar praktik bisa jelas ya. Nanti ketika Bapak Ibu mau diwawancara atau mau simulasi mengajar, prosesnya seperti itu dan step-stepnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu itu sudah di set di dalam sebuah sistem. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja dan pastikan ketika jadwal wawancara Bapak Ibu dan jadwal simulasi mengajar Bapak Ibu dalam keadaan sehat lahir batin dan sinyalnya bagus. Jadi bisa mengikuti simulasi dan wawancara dengan nyaman dan dengan lancar.